belajar pendidikan agama Kristen kita. Tema yang akan kita bahas nanti hari ini adalah tentang HAM dan demokrasi ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan ibadah singkat. Siapa yang kira-kira yang mau memimpin ibadah kita? Oke, silakan maju ke depan. Sebelum mulai belajar, mari kita angkat pujian yang berjudul Waktu Tuhan. Teman-teman, silakan berdiri. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Selamat siang. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absensi dulu kehadiran kita. Yang pertama, Agnes. Oke. Aprianto. Bang Trikopi. Cornelia Angel. Isni. Ilon. Jenny. Laurencia Maisa. Marni Kubayo. Marta. Marcia. Mida. Nola Uru. Francisca Yuni. Rafael. Randy. Yogi. Justika Dantri. Oke, hadir semua ya. Oke. Iya, pada siang hari ini kita akan belajar topik yang sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Oke, Bapak terlalu bersemangat ya. Serasa masih ini adalah pagi, padahal sudah siang ya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia di Indonesia ya. Ini akan menjadi topik materi kita dan bagaimana nanti Alkitab memandang hak ini seperti apa. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini itu nanti bagaimana kita memahami hak-hak dasar manusia dan juga hak-hak dasar kita sebagai manusia. Itu akan menjadi topik kita pada siang hari ini. Nah, langsung saja ya, tidak terlalu berlama, silakan dibuka bukunya. Itu ada di halaman di halaman yang kedua ya. Hak asasi manusia di Indonesia. Nah, silakan perhatikan ke depan. Ya, silakan perhatikan ke depan. Nanti kita juga akan membagi kelompok untuk membahas beberapa topik yang akan kita bahas. Tetapi sebelumnya Bapak jelaskan dulu tentang hak asasi manusia di Indonesia. Perhatikan di sana ada Bapak buatkan di sana, di situ ada nanti akan kita bahas pengertian HAM, terus cakupan HAM, HAM dalam Alkitab, contoh HAM, sejarah dan praktik HAM di Indonesia akan kita kupas dalam pertemuan siang kali ini. Nah, yang pertama kita akan pahami dulu apa yang dimaksud dengan HAM.
Ya, bisa diperhatikan ke depan, HAM itu apa yang dimaksud dengan HAM? Saya pikir HAM ini tidak aneh lagi, tidak asing lagi di telinga kita tentang HAM. Nah, perhatikan di di sana adalah pengertian HAM, hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Jadi HAM ini hak dasar, hak yang paling dasar yang dimiliki manusia dan tidak dapat diambil oleh siapapun, bahkan negara pun tidak bisa mengambil HAM ini dari kamu. Jadi HAM adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia yang tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan negara sekalipun. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya cakupan HAM secara garis besar sebenarnya ada 4 ya cakupan HAM yang kita harus pahami. Yang pertama adalah hak, yang kedua adalah dan yang ketiga sebenarnya ada hak ekonomi dan hak sosial. Tetapi pada umumnya memang sering ditemukan cuma 3, tetapi hak ekonomi dan sosial itu yang keempatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan hak warga negara ya? Iya, sebelum kita masuk memahami hak dalam Alkitab, silakan dibuka di halaman 3 di bukumu yang menjadi hak warga negara. Tadi salah satu cakupan daripada hak adalah hak warga negara. Yang tergolong ke dalam hak warga negara apa saja di sana, Dek? Hak untuk hidup. Jadi hak untuk hidup. Ya, jadi setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Tidak ada orang yang bisa melarang kamu untuk hidup. Karena sumber kehidupan itu diberikan Tuhan dan Tuhan yang berhak mengambilnya dari kita. Yang berikutnya adalah merasa aman, safe. Ya, dan yang ketiga adalah memiliki privasi. Setiap manusia haknya juga memiliki privasi. Memiliki hak, kamu punya hak untuk memiliki privasi. Yang keempat, hak untuk berkeluarga. Tidak ada seorang pun yang bisa membatasi, melarang kamu untuk berkeluarga. Dan yang berikutnya adalah hak memiliki pribadi. Artinya kamu punya hak, setiap individu punya hak untuk memiliki hak-hak pribadi. Ya, dan yang berikutnya adalah menyatakan pendapat. Ya, artinya setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Ya, dan yang berikutnya adalah memeluk agama. Ya, terlebih di Indonesia kita kenal ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6. Yang pertama ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, apalagi Hindu, Buddha, dan Konghucu yang terakhir. Jadi undang-undang kalau di Indonesia melindungi setiap warga negara untuk memeluk agama dan itu dikuatkan oleh HAM dan hak dasar sebagai warga negara. Yang selanjutnya adalah berkumpul dengan damai. Itu mungkin salah satu contoh-contoh yang tergolong ke dalam hak warga negara. Yang kedua kita masuk, yang kedua adalah hak politik. Ada 4 di situ. Yang pertama yang cakupan dari hak politik apa saja? Hak untuk berserikat, berkumpul. Yang kedua adalah membentuk partai politik. Kamu punya hak untuk membentuk partai politik. Yang ketiga adalah dipilih. Dan yang keempat adalah menduduki jabatan dalam pemerintahan. Itu adalah cakupan dan contoh-contoh hak dalam politik. Yang berikutnya kalau hak ekonomi, kalau kita berbicara hak ekonomi, apa contohnya? Bebas dari kemiskinan. Kamu bisa bebas karena menentukan nasib adalah diri individu sendiri. Tidak ada yang bisa mengekang kamu untuk tetap miskin. Tetapi kamu punya kekuatan, kamu punya power untuk menentukan nasib kamu. Ya. Dan yang berikutnya adalah diterima dalam masyarakat. Itu adalah hak sosial. Tidak ada orang lain yang bisa membatasi kamu untuk bergaul, diterima di masyarakat. Ketika ada poin-poin ini dilanggar, berarti sudah melanggar HAM. Ya, bisa dipahami di situ ya. Nah, kalau Bapak tanya, menyatakan pendapat itu tergolong ke dalam HAM apa? Hak warga negara. Memiliki pribadi, berserikat atau membentuk partai, hak politik, bebas dari kemiskinan, diterima di dalam masyarakat, hak untuk hidup, hak warga negara. Itu dia. Jadi sudah dipahami ya? Iya. Jadi HAM tadi kita sudah paham bahwa HAM adalah hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap individu
tidak ada seorang pun yang bisa mengambil itu, bahkan negara. Nah, ada 4 yang kita pelajari tadi cakupan HAM apa saja. Tadi adalah hak warga negara. Terus yang berikutnya hak politik. Yang ketiga hak ekonomi. Yang terakhir adalah hak sosial. Ini dia. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana Alkitab memandang HAM ini? Perhatikan ke depan. Memahami HAM dalam Alkitab. Perhatikan di situ, di dalam Alkitab kita tidak akan menemukan praktek hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Jadi kalau kita buka Alkitab tidak akan menemukan kata HAM, ya. Kalau tidak kita menemukan kata, tetapi, ya, di situ kita dapat menemukan benih-benihnya. Apa yang dibicarakan di HAM kita akan temukan di Alkitab. Ya, esensinya daripada atau inti daripada HAM kita akan menemukan di Alkitab. Contohnya misalnya seperti penghargaan terhadap kehidupan, nyawa seseorang, seperti hukum Taurat apa? Jangan membunuh. Ya, Alkitab sangat tegas melarang kita untuk membunuh. Dalam perintah-perintah agama agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa Alkitab kita membahas tentang hal ini. Bagaimana kalau kita menghargai orang? Kalau kita ingin dihargai, belajarlah untuk menghargai orang. Kalau kamu tidak ingin disakiti, belajarlah untuk tidak menyakiti orang lain. Ini poin-poin yang bisa kita pahami tentang HAM. Ya, yang berikutnya, ternyata ya di Alkitab ada kasus-kasus pelanggaran HAM juga yang dibahas. Ya, contoh misalnya di sana adalah kitab Yeremia 22 ayat 13 sampai 19 itu tentang nubuat melawan Raja Yoyakim. Nah, yang nanti berikutnya yang kedua adalah di kitab Yesaya 1 ayat 10 sampai 20 itu tentang membahas tentang bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dan yang ketiga ada kitab Amos itu kitab Amos 5 ayat 7 sampai 15 itu membahas tentang melawan perkosaan keadilan. Dan yang terakhir adalah kitab Raja-Raja 21. Ini contoh-contoh nanti akan kita bahas. Bapak akan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kita akan menemukan pelanggaran HAM di kitab Yeremia ini apa, pelanggaran HAM yang bisa kita nanti kita lihat di kitab Yesaya yang kita temukan ini apa, dan pelanggaran HAM yang di kitab Amos kita akan menemukan, dan kitab Raja-Raja. Nanti kelompok 1 yang akan membahas tentang kitab Yeremia, kelompok 2 itu akan mencari pelanggaran HAM yang ada di kitab Yesaya, dan kelompok yang ketiga akan mencari pelanggaran HAM di kitab Amos, dan kelompok yang keempat itu akan mencari pelanggaran HAM di kitab Raja-Raja. Sudah siap ya? Iya. Nanti sebelum kita lanjut lagi, saya bagi kelompok dulu, Bapak bagi kelompok dulu menjadi 4 kelompok. Ya, akan langsung membahas, mengupas materi ini. Nanti kita juga akan buka ruang diskusi baik antara teman dan juga dengan Bapak. Nah, yang kelompok yang pertama kita supaya nggak jauh langsung berpindah, ini menjadi kelompok 1, ya. Kelompok 1, kalian membahas nanti kita Yeremia 22. Ini kelompok 2, Anda nanti akan membahas kitab Yesaya. Yang di sebelah sini akan membahas tentang kitab Amos, dan yang terakhir adalah kitab Raja-Raja. Gimana sistemnya, Pak? Nah, kamu silakan nanti buka kitab Yeremia, baca kitab Yesaya silakan dibaca berdasarkan kelompoknya, kitab Amos silakan dibaca, kitab Raja-Raja silakan dibaca. Nanti temukan, sampaikan dan paparkan kepada Bapak dan juga kepada teman-temannya pelanggaran HAM apa yang kamu temukan dalam kisah yang ada di Alkitab ini. Bisa dipahami? Dibuatkan dalam satu diskusi, dibuatkan dalam satu lembar kertas, ya, nanti dipresentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang kamu temukan berdasarkan topik-topiknya masing-masing. Bisa dipahami ya? Oke, nanti kita akan langsung bentuk kelompoknya. Nah, kita lihat dulu ya. Kitab Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Jadi Alkitab mengajarkan bagaimana kita harus hidup rukun dengan saudara-saudara yang berbeda. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Karena di 133 ini lagu sebenarnya. Lagunya sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah. Nah, gitu ya. Alangkah baik, alangkah baik. Nah, gitu ya. Jadi Alkitab di Mazmur ya menyatakan bahwa sangat baik, sangat indah kalau kita saling menghargai.
hargai. Ini poin-poin daripada HAM itu sendiri. Nah, berikutnya kita perhatikan di sana sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa ya. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 ada John Locke ya merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup ya, hak kebebasan dan hak milik. Pada waktu itu hak asasi terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Saya pikir kamu sudah membahas ini juga di mapel-mapel lain ya. Sudah dipelajari ya? Oke, nanti kita akan bahas. Nah, perhatikan di sana, termotivasi oleh kesadaran HAM, maka para pejuang mendirikan Budi Utomo ya. Kalau ini HAM di Indonesia ya, sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Ini adalah praktek HAM di Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama tadi yang kita bahas adalah pengertian daripada HAM itu sendiri, cakupan HAM, HAM dalam Alkitab, dan contoh HAM tadi sudah kita sampaikan, sejarah HAM dimulai dari Eropa tadi, dan yang terakhir adalah praktik HAM di Indonesia. Ini sedikit mungkin pemaparan yang Bapak mau sampaikan supaya lebih lanjut lagi pembelajaran kita supaya lebih menarik. Jadi silakan kelompok tadi, silakan membentuk kelompok, silakan. Seperti video yang lalu, silakan bentuk kelompoknya. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, sudah ready untuk mempresentasikan apa yang sudah dibahas? Sudah ya? Sudah selesai semua? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Oke, langsung saja presentasikan berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu kelompok 1 itu membahas tentang, silakan cek di sana ya. Iya, kelompok 1 silakan apa yang sudah Anda temukan di kitab Yeremia 22 ayat 13 sampai 19. Kelompok 1 kita pelajari aja 21 ya. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Ya. Juga saya akan menjelaskan apa isi dari kita pelajarannya pasal 21. Saya sedikit bercerita di sini, bukan saya sendiri, tapi kami sendiri. Di sini kami sudah menemukan beberapa
Yang pertama, pelanggaran yang terjadi yaitu mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Dan bencilah yang jahat dan cintalah yang baik dan tegakkanlah hadiran di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Oke, beri kamus untuk kelompok 2. Ya, berarti ada ini di situ ya, ada apa yang membenci ya terhadap kebenaran gitu ya. Oke. Selanjutnya saya persilakan kelompok samping saya, kelompok ini ya. Oke, silakan. Baiklah, kami akan berpresentasi dari yang kami temukan dari Alkitab, yaitu Yesaya bab 1 ayat 10 sampai 20. Iya. Keturunan yang diajarkan oleh leluhurnya untuk berbuat kesalahan dan meninggalkan Tuhan Allah tentunya dirampas hak untuk memeluk kepercayaannya. Oh gitu ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok ya. Tiga. Dan selanjutnya yang terakhir sebelum kita buka ruang diskusi, saya persilakan. Selamat siang semuanya. Siap. Di sini kami akan membahas yang Yeremia pasal 22 ayat 13 sampai 19. Ini terdapat dua pelanggaran dalam kitab Yeremia. Yang pertama, ketidakadilannya terhadap pembangunan tanah lapangan yang luas dan besar tanpa memberi upah pada pekerja hingga proyek mereka selesai. Dan yang kedua, hanya berpikir pada keuntungan sendiri dan tak peduli terhadap apapun, sekalipun tumpahan darah terhadap orang-orang yang tak bersalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, luar biasa cukup saya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, saya pikir presentasi yang luar biasa. Sekarang kita akan buka ruang tanya jawab untuk lebih diskusi lebih banyak lagi tentang apa yang sudah dipaparkan tadi. Kita akan buka ruang diskusi. Buka ruang pertanyaan dulu. Kira-kira mau kelompok siapa yang bertanya? Oke, silakan. Kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok kami ingin mengajukan pertanyaan, pelanggaran HAM apa saja yang Anda temukan dalam hasil diskusi Anda? Iya, silakan dijelaskan. Ya. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Hak yang mendapat pada jawaban kami adalah hak sosial dan hak warga negara. Hak warga negara, contohnya yang tadi dapat kita ambil dari Alkitab, ialah mengambil hak milik pribadi ketika Raja Ahab dan istrinya yang menyarankan untuk mengambil paksa kebun anggur milik Nabot. Dua, pelanggaran hak warga negara juga ya, misalnya pelanggaran hak untuk hidup, Nabot dibunuh dan diambil paksa kebun anggur leluhurnya. Hak sosial contohnya, ia dibenci oleh masyarakat sekitarnya karena ia difitnah menjatuhkan nama Allah. Sekian jawaban kami. Oke, terima kasih luar biasa. Ya, dari hasil diskusi mereka tuh mereka menemukan ternyata dari kitab raja-raja ini ada pelanggaran hak warga negara. Contohnya hak untuk hidup, ada pembunuhan ya. Terus hak sosial juga ada, artinya karena ada provokasi, jadi dia dibenci di masyarakat sampai dilempari dengan batu ya, sampai mati ya. Dan yang terakhir adalah perampasan warga negara juga ya. Itu artinya hak milik warga negara. Contohnya adalah salah satu poin tadi yang kita bahas adalah milik pribadi. Berarti kebunnya dirampas dengan cara membunuh ya, dengan difitnah. Luar biasa ya cakupannya. Biasa pemaparannya biar dulu yang luar biasa. Luar biasa bagaimana Anda memahami tugas-tugas yang kita bahas, mempresentasikan dan mempertanggungjawabkannya. Sekarang Bapak akan mengakhiri ya kesimpulan-kesimpulan. Tadi kita sudah bahas tentang pelanggaran-pelanggaran HAM baik itu secara umum dan juga kita bahas pelanggaran HAM yang ada di Alkitab. Nah, sebelum Bapak tutup kira-kira ada yang mau sebelum kita simpulkan ya? Ada yang mau ditanya lagi kepada Bapak? Silakan. Iya, silakan, Isti. Tadi kan cakupan HAM ada 3. Iya. Boleh dijelaskan ulang lagi, Pak? Oke, silakan. Oke, cukup. Luar biasa ya. Jadi akan Bapak jelaskan kembali kalau memang masih kurang dipahami. Secara umum tadi kita sudah pahami bahwa HAM itu kita pahami cakupannya ada 3 kalau kita bahas, sebenarnya 4 kalau dalam materi-materi lain mungkin dia 4 karena apa? Hak dasar tentang ekonomi dan sosial dipisah ya. Kalau dalam pembahasan kita satukan saja supaya lebih ini. Yang pertama ada 3 cakupan HAM yang kita bahas adalah hak HAM warga negara, ada hak politik, dan yang ketiga adalah hak ekonomi, dan yang terakhir adalah yang keempat sebenarnya adalah hak sosial. Yang poin-poin 3 saja lah, langsung saja. Apa yang tergolong ke dalam hak warga negara tadi adalah 1,
Ya, hak politik di situ ada 4 tadi poin-poinnya. Apa saja yang tergolong dalam hak politik? Satu adalah hak untuk berserikat. Yang kedua, iya, membentuk partai politik. Yang ketiga, menduduki jabatan di pemerintahan. Itu poin-poinnya. Dan yang ketiga adalah hak sosial. Hak sosial contohnya adalah hak diterima dalam masyarakat. Jadi setiap individu memiliki hak untuk diterima di masyarakat, tidak ada boleh orang melarangnya. Dan yang terakhir adalah hak ekonomi. Apa yang tergolong? Contoh daripada hak ekonomi apa? Iya, keluar dari kemiskinan. Nasib kamu ya. Artinya kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu tergantung kamu. Tidak boleh ada yang mengekang kamu senantiasa dalam sebuah terkungkung dalam kemiskinan. Jadi terlebih negara Indonesia adalah negara yang mengenal negara demokrasi. Setiap individu bebas menentukan nasib dirinya sendiri, gitu ya. Masih ada lagi? Iya, cukup ya sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi beri aplaus yang meriah. Luar biasa kerjasama pertemuan kita. Jadi Bapak akan tutup. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang HAM lagi sebenarnya, tetapi lebih dalam lagi pembelajaran kita, yaitu pembahasan kita nanti akan di bab yang kedua. Itu adalah hak asasi manusia dan praktik HAM di Indonesia. Nah, ini akan menjadi bahasan kita minggu depan. Silakan nanti referensinya silakan dikupas di rumah supaya nanti minggu depan kita bertemu, kita lebih gampang untuk membahasnya. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, dan kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kesempatan pada siang hari ini untuk bisa kami belajar, bertemu, membahas tentang HAM, baik itu secara umum dan juga HAM pandangan Alkitab yang akan kami pelajari, yang sudah kami pelajari pada siang hari ini. Terima kasih Bapak sudah mengajarkan banyak hal tentang kami, bagaimana kami bisa menghargai orang lain dan juga menghargai diri kami dan juga sesama kami manusia. Jadikan kami senantiasa menjadi agen-agen yang terbaik, menghargai orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Sebentar